Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Zaim Saidi. Ini di Jogja masih pagi, udara sangat cerah. Saya akan melanjutkan perjalanan ke Parakan. Tapi saya akan potong rambut dulu. Kebetulan ada Pak Mukhlis yang seorang ahli potong rambut. Dia ini asalnya dari Malang, sudah lebih dari 25 tahun di Yogyakarta. Dan menghidupi keluarganya dengan jasa potong rambut. Saya mulai meninggalkan Yogyakarta menuju ke Parakan. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Selamat jalan Yogyakarta, dan ini akan terus menyusuri Jalan Magelang ya. Ini di sepanjang jalan ini menuju perbatasan dengan Jawa Tengah. Jadi biasanya kita banyak temukan nih pedagang salak pondoh ini di sepanjang jalan Salam dan Sleman Salam ya. Tapi sejak pandemi ini katanya pedagang salak pondoh banyak sekali yang berhenti. Nah, ini jembatan yang terkenal di Kali Kerasak. Nah, ini adalah perbatasan ibu kota Yogyakarta dengan wilayah Jawa Tengah. Selamat datang di Jawa Tengah. Ini adalah gapura perbatasan. Ya, kita akan segera melewati Salam. Ini sudah masuk ke Kabupaten Temanggung. Ini melewati satu kota kecil, Muntilan. Ya, Muntilan adalah perbatasan atau antara Yogyakarta dan Magelang. Kita akan menyusuri sedikit jalan di Muntilan ini dan akan ketemu satu persimpangan yang menuju Candi Borobudur. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Kota Magelang. Di latar depan sana itu adalah Bukit Tidar yang memberikan kesejukan di Kota Magelang yang dulu dikenal sebagai salah satu kota peristirahatan Belanda. Dari Bukit Tidar inilah kita bisa mendapatkan hutan kota di Kota Magelang yang membuat kota ini asri dan sejuk. Ini di Kota Magelang kita masih akan menyusuri perjalanan kita menuju Temanggung, dan tentu yang paling dikenal dari Magelang adalah Akabri, ini Akademi Angkatan Bersenjata. Gedung yang hijau ini adalah bagian dari komplek Akabri. Terus kita menyusuri ini daerah perkantoran ya di Magelang. Dan dari Magelang kita akan langsung nanti menuju ke Parakan melewati Temanggung. Ini kita masih menyusuri bagian terbawah dari Bukit Tidar ini yang memberikan kesejukan kepada Kota Magelang. Ya, dari sini kita akan melewati masih wilayah pertokoan dan daerah bisnis. Keluar dari Magelang kita akan melewati satu desa kecil namanya Payaman. Nah, dari sinilah asal muasal saya. Ini ya, ibu saya yang paling kanan. Ini dari satu keluarga terpandang di desa Payaman ini ya. Ali Utomo adalah keluarga saya di Payaman yang dulunya adalah pabrikan cerutu. Nah, dari Payaman akan ada jalan alternatif belok ke kiri menuju Temanggung. Nah, ini kira-kira dari sini sekitar 20 km menyusuri jalan alternatif yang kiri kanannya adalah persawahan, perkebunan, dan dari kejauhan sebetulnya adalah nanti akan tampak Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro kalau saja tidak mendung. Tapi sampai perjalanan ini sudah hampir waktu zuhur, keadaan masih mendung.
Nah, jadi ini melewati jembatan Kali Progror, satu kawasan bersejarah juga karena dulu terjadi pembantaian oleh orang-orang komunis ya. Nah, ini kita sudah memasuki Kota Temanggung. Jadi akan bermula dari daerah perkantoran di kiri kanan jalannya, dan tidak jauh dari sini nanti akan ada pertigaan Jalan Kartini. Nah, di ujung sana itu ada SMA Negeri 1 tempat saya dulu bersekolah. Nah, ini adalah dari Jalan Kartini tadi untuk memasuki Kota Temanggung ya. Ini ada satu monumen bambu runcing. Nah, ini adalah masih menuju Kota Temanggung. Nah, ini di daerah pasar daerah Temanggung yang belum lama mengalami kebakaran dan tampaknya sudah direhabilitasi kembali. Dulu zaman saya sekolah SMA tentu tidak sepadat ini. Saya kalau olahraga tuh, pelajaran olahraga dilakukan di alun-alun yang sebentar lagi akan kita lewati. Itu kita jalan kaki saja dari sekolahan. Kira-kira panjangnya mungkin sekitar 1,5 kilometer lah. Nah, sekarang ini sudah banyak juga lampu merah ya. Dulu zaman saya sekolah belum ada karena masih belum ramai. Nah, di itu nampak pohon beringin bagian dari alun-alun Temanggung, dan ada sedikit nampak menara Masjid Agung Darussalam yang juga akan kita lewati. Nah, di sini kita disambut satu tulisan besar Temanggung Bersenyum. Nah, ini dulu zaman saya SMA, alun-alun ini tengahnya jalan, tapi kemudian diubah, tengahnya dibuat untuk memperlebar alun-alun Temanggung ini, dan jalannya dilewatkan sebelah kiri melewati depan Masjid Agung Darussalam. Nah, di sebelah Masjid Agung Darussalam itu adalah rutan Temanggung. Nah, di sebelah kanannya adalah pendopo kabupaten. Jadi ini salah satu arsitektural landscape yang dibuat oleh Belanda yang masih bertahan meskipun dengan perubahan sedikit tadi, di mana ada masjid, alun-alun, kantor kabupaten, kemudian rutan. Nah, jadi tipikal kota-kota di Jawa yang dibuat oleh Belanda itu landscape-nya sangat nyaman. Sayang sekarang sudah banyak rusak oleh perubahan-perubahan di zaman justru kita merdeka ini. Sekarang kita menuju ke luar kota, ke arah Kota Paraan ya. Dan ini adalah jalan yang dulunya sebetulnya jalan alternatif, tapi sekarang justru menjadi jalan utama karena lebih lurus dan lebih lebar. Nah, kita menyebutnya Jalan Bulu. Dulu kira-kira ya saya sekolah itu tahun 80-an ya, SMA, selalu melewati jalan ini, dan kiri kanannya masih sangat asri karena hanya terdiri dari sawah dengan pemandangan pegunungan dan perbukitan baik di sisi kiri maupun kanan jalan. Hari ini kita lihat sepanjang jalan ini sudah penuh dengan bangunan ya. Ada ruko-ruko, rumah sakit, kemudian perumahan dan pom bensin ya, sehingga pemandangan sudah mulai berkurang dan hanya di sela-sela yang masih kosong dari bangunan kita bisa melihat itu Gunung Sumbing di kejauhan. Sayang ini sedang berkabut ya. Kalau saja tidak berkabut maka pemandangannya akan sangat indah seperti ini kira-kira ya. Dan sekali lagi sayangnya sekarang sudah banyak sekali tertutup. Begitu juga yang sebelah kanan, yang kejauhan itu perbukitan, saya nggak tahu itu Gunung Perahu atau gunung apalah, pegunungan jauh. Nah, sebetulnya perubahan tata kota ini diawali dengan hadirnya bangunan besar. Nah, ini dia, dari dua pabrik rokok. Anda bisa lihat warnanya biru dan merah. Itu adalah dari PT Gudang Garam, yang tidak lain mereka membangun gudang-gudang tembakau di sini ya. Yang dulu zaman Bupati Maskun Sofan sampai tahun 80-an atau 70-an akhir itu tidak boleh ada bangunan-bangunan di
sepanjang jalur ini karena ini ada jalur wisata. Nah, sejak kehadiran dua bangunan raksasa ini, gudang-gudang tembakau dari dua pabrik rokok besar, maka bermuncullah segala jenis bangunan gitu. Jadi ini berubah sama sekali sehingga sekarang tidak ada lagi jalur wisata yang bisa dinikmati. Nah, hanya masih ada 1-2 sisa bangunan-bangunan ikonik ya yang menuju Kota Parakan. Salah satunya adalah jembatan kereta api ini. Jadi waktu saya kecil itu masih ada jalur kereta api dari Parakan, Secang, dan mungkin ke Semarang. Hari ini semuanya sudah tidak ada. Dan sampailah sekarang kita di perbatasan, di pertigaan ini yang ke kanan menuju ke Temanggung lagi dari jalur lama dan ke kiri menuju kota kelahiran saya yaitu Paraan ya. Nah, jadi kalau ditulisnya Parakan tapi kita menyebutnya sebagai Paraan. Nah, pertama kali kita akan bertemu menjelang masuk kota Paraan ini adalah rumah sakit yang sudah ada sejak zaman Belanda dari sisa Zending Belanda dulu. Nah, sekarang namanya adalah Rumah Sakit Ngesti Waluyo yang langsung berbatasan dengan sungai yang cukup besar yaitu Kali Galeh. Kita melewati jembatan ini. Nah, inilah kita kemudian memasuki Paraan yang akan ditandai dengan satu tugu kecil itu. Nah, belok ke kiri masuk jalan Diponegoro. Nah, inilah jalur sehari-hari saya dulu jalan ke sekolah ya dengan nyeker saja tanpa sepatu. Nah, di ujung depan itu sebenarnya adalah Gunung Sindoro yang sangat indah. Kalau saja tidak mendung akan nampak sekali keindahannya. Jadi karena hari ini mendung tidak nampak Gunung Sindoronya. Di mana di sebelah kiri juga kita akan ketemu dengan Gunung Sumbing. Nah, belok ke kanan sedikit langsung kita akan ketemu dengan Gang Kiai Haji Subhi. Nah, ini gang yang sangat legenda karena disinilah tempat tinggal Kiai Haji Subhi, yaitu yang dikenal sebagai guru dari Jenderal Sudirman dan dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing. Nah, ini di sebelah kanan kita melewati rumah Kiai Haji Subhi yang kini dipakai oleh mungkin cicitnya ya sebagai satu rumah makan, dan bangunannya masih utuh seperti aslinya, hanya diganti atap dan lantainya. Nah, begitu melewati rumah Kiai Haji Subhi sampailah kita di rumah orang tua saya. Nah, ini dulu alamatnya adalah Jalan Kauman 606 Karangtengah, Parakan. Nah, di rumah inilah saya dibesarkan masa kecil dan masa remaja saya. Ini juga rumah masih asli seperti semula, hanya diganti atapnya karena sudah banyak yang bocor saking tuanya, dan lantainya. Tapi yang selebihnya ada sedikit perubahan layout, tapi relatif masih seperti semula. Jadi bisa terlihat di situ tembok-temboknya sudah mulai berjamur ya. Nah, ini sekilas rumah orang tua saya. Nah, disinilah kami dulu tinggal. Nah, ini yang coklat itu dulu waktu SMA saya tidur di situ. Ini ruang tengah, dulu ada meja makan, dan di dalamnya adalah ruang keluarga. Jadi rumah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamar tidur. Ya, karena kami keluarga besar, jadi saya adalah anak nomor 13 dari 15 bersaudara. Semoga Allah merahmati dan menyayangi kedua orang tua saya dan memberikan surga yang terbaiknya. Amin.